welcome back to YouTube channel aku bersama aku sendiri, Robenti Baru Mancin. Jadi teman-teman, saya sudah sekian lama tidak bikin video, udah hampir setengah tahun kali ya. Jadi aku pikir ya kali ada yang rindu gitu sama gue ya kan, rindu-rindu kangen, perasaan dirindukan. Jadi hari ini aku akan membuat video tentang sesuatu hal pengalaman sih. Ya pasti kalian sudah bisa tebak karena saya punya judul, kalian bisa baca kan. Oke, 5 hal yang menyiksa anak Medan saat merantau ke Jakarta, Bekasi atau Bandung mungkin ya. Ya pokoknya Jabodetabek lah. Yang pertama ini pengalaman aku banget, yaitu sebentar teman-teman, saya punya kopekan di sini. Karena kalau nggak pakai kopekan kita dilari-lari pembahasan. Yang pertama adalah volume suara. Apa itu volume suara? Volume suara adalah tingkat kekerasan suara manusia gitu. Kita anak Medan terkenal dengan suara yang keras-keras gitu kan, yang kasar-kasar gitu kan. Tiba-tiba merantau ke Jakarta, pas baru merantau ke Jakarta, terus nanya alamat. Pak, mau jalan ke Bekasi Barat, dari mana ya Pak? Bekasi Barat teh, mau kemananya Mbak? Hah? Ya Pak, Bekasi Barat mau kemana? Oh, itu Pak, mau ke Giant Pak. Oh, Giant teh nanti Mbak dari sebelah sini, nanti belok kanan. Habis itu nanti di situ ada perempatan, ntar tanya aja lagi ya sama orang yang di situ. Apaan sih? Kagak kedengeran. Coba kalau orang Medan. Bang, mananya alamat ke Padang Bulan dari mana, Bang? Itu nanti kalau ke dari, kan ini dari Amplas. Nanti dari Amplas ada persimpangan. Itu tengoklah nanti itu ngambil ke kiri ya, Bang, gitu kan. Lantam dan penuh ekspresi. Kalau orang-orang di sini sangat lembut suaranya dan aduh, itu kagak kedengeran dah sumpah. Menurut pengalaman aku aja ya. Yang kedua, tutur kata apa ya, kalau orang Batak bilang partuturan, panggilan ya. Kalau di Medan kan misalnya kita nih ke pajak nih kan, belanja, kita kan pasti kalau penghuni pajak itu kan rata-rata orang Batak lah, orang Karo atau orang meskipun dia misalnya orang India atau orang apapun, pasti mereka ngerti gitu kan. Kita bilangnya gini, berapa Bi embernya gitu kan, Bi kila. Kalau dia masih muda kita panggil Bang, Kak, paling umumnya Pak, Bu, itu doang kan. Kalau di sini pas pertama kali aku ke Jakarta, terus mau beli makan ke warung, aku lihat orang-orang panggilnya kan Teh. Terus Teh, saya mau nasinya ya satu pakai telur aja sama pakai toge ya. Bukan pakai toge bilangnya, pakai kecambah katanya gitu kan. Terus aku bingung kan, aduh Teh, panggil Teh, aduh belum pernah lagi sejarahnya panggil Teh kan, memang tahu, tonton di film kan, tonton di sinetron kan banyak tuh Teh A gitu kan. Terus aku juga ikut-ikutan lah panggil Teh ya kan. Teh, nasinya satu ya pakai ayam goreng. Memang aku bilangnya Teh, tapi tahu nggak, di dalam pikiranku dan di dalam hatiku teh manis. Karena pokoknya kalau kita orang Medan kan taunya teh manis. Terus kemudian ini pengalaman aku juga nih. Aku sekarang kan kerja di itulah perusahaan swasta lah salah satu ya. Terus di situ tuh panggilannya Mbak, ada yang panggil Teteh, ada yang panggil AA, ada yang panggil Mas, ada yang panggil Koko, ada yang panggil Cici. Aduh, itu tuh aku bener-bener susah banget untuk menyesuaikan bahasaku. Karena dari awal kalau orang panggil dia Mbak, aku tuh akan terikut-ikut panggil Mbak. Jadi nggak konsisten gitu. Ini nih, aku kasih tahu satu screenshot nih. Ini aku kepada satu orang 3 kali komunikasi, 3 panggilan, Mbak, Kak, Bu. Itu saking susahnya. Yang ketiga adalah terkait lidah. Terkait lidah itu rasa makanan. Ampun deh, di sini kita kan kalau orang Medan kan
makanannya tuh lidah kita orang Medan tuh terbiasa dengan masakan yang di Medan gitu. Meskipun misalnya aku dari Sidikalang, aku dari Tigalingga, atau dari rumahku sendiri, itu tuh rasa masakannya tuh sama gitu, asin, pedes, gurih gitu. Tiba nyampe di sini, masakan aduh susah sekali menemukan yang cocok dengan lidah. Rata-rata manis, coy, manis. Aduh, beli makan di warteg manis, sambalnya manis. Kalaupun itu kita mau pedas, pasti pedasnya nggak kayak pedas di Medan gitu loh, gitu kan. Paling di sini, akhirnya setelah sekian lama berpetualang untuk mencari masakan yang cocok dengan lidah Medan ini, akhirnya yang paling cocok itu hanya makanan Padang, masakan Padang. Masakan Padang tuh kan di mana-mana kan sama lah rasanya ya. Jadi kalau kalian orang Medan yang merantau ke Jakarta dan ingin rasanya itu dapat gitu, rasa Medannya, udah makan di itu aja, rumah makan Padang. Terus kemudian kalaupun kalian misalnya yang Kristen mau beli babi panggang, kamu pasti akan susah untuk menemukan babi panggang yang rasanya Medan banget. Susah sumpah, serius. Kamu mau pergi ke Cililitan, di Cililitan kan terkenal dengan makanan babinya kan, babi panggang atau apa lagi gitu, tapi itu nggak semedan banget gitu loh. Kalau di Medan tuh rasanya bener-bener khas dan itu tuh bener-bener ngemanjain lidah banget gitu. Yang keempat adalah perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa maksud saya di sini tuh kita kan orang Medan kan apa ya, bahasanya tuh kayak serba asal gitu, maksudnya lihat sendiri misalnya kayak kita bilang SPBU, kalau di Medan katanya galon gitu kan. Kalau di sini kan dia kayak bahasanya tuh lebih kayak kamus bahasa Indonesia gitu sih, maksudnya lebih real gitu sih menurut aku ya. Misalnya kalau kita kan bilang sepeda motor kan kereta, mentok-mentoknya bilang Honda. Kalau di sini ya sepeda motor gitu, kalau kereta ya kereta gitu. Pernah suatu kali waktu aku baru-baru di Medan, itu kan waktu itu pacar aku kan jemput aku, terus pas teman Medan aku ada nanya, terus dia bilang gini, tadi kesini naik apa kak, katanya gitu kan. Itu dibonceng pacarku naik kereta. Dia langsung bilang, ih jangan bilang dibonceng naik kereta, naik motor kayak gitu, entah didengar orang malu kita, katanya gitu. Terus kemudian apa ya, lucu-lucu sih kalau di sini tuh, misalnya nih kan kalau office kan terbiasa lah dengan yang namanya ATK gitu kan, mau bilang hektar, kalau kita dibedakan hektar kan, kalau di sini mas strapless. Jadi gue bilang gini sama temanku, kak minta dulu anak hektar. Hah, anak hektar apaan wait? Itu anak hektar ini isinya isi strapless. Ya ampun, namanya strapless. Terus kemudian apa ya, itu tali plastik, kita kan di Medan tali plastik kan. Nah di sini tuh bukan tali plastik, namanya tali rapia. Aduh. Terus kemudian apa lagi ya? Ini pengalaman paling lucu dan ini bontot. Kan kalau kita orang Medan kan bontot kan. Bawa bontot apaan lu hari ini? Itu bawa nasi sama sama telur doang gitu. Jadi pernah suatu kali baru-baru aku kerja waktu itu kan di Bekasi. Terus teman-temanku pada itu beli makan kan keluar. Terus dia bilang gini, Bet, kamu nggak beli makan, katanya gitu kan. Enggak kak, aku bawa bontot. Terus pada melongok kan liatin gue kan. Terus aku heran, kayaknya gue salah bicara ini. Apa ya, pasti salah ini bontot ini, pasti salah ini di dalam hatiku kan. Terus gini, ini aku langsung angkat bekal aku kan. Kalau di sini namanya bekal. Jadi ini aku bawa bontot, aku bilang gitu. Karena aku belum tahu namanya bekal kan. Terus bawa bekal, Bet. Pikiran gue, lu belum kawin kok punya bontot gitu. Jadi kalau mereka tuh lu belum nikah kok punya bontot. Jadi di sini bontot kan anak bungsu kan, anak bontot. Gue tadi heran, lu kok belum nikah kok punya bontot gitu. Gue heran, Bet. Oh itu kalau di Medan namanya bontot ya, katanya gitu. Iya ini kok namanya di Medan bontot gitu. Terus kemudian apa lagi, banyak banget sih. Ini yang terakhir, last. bahasa Inggris coy. Last apa les ya, tahu lah ya. Yang kelima seperti ada Pancasila dan segala macam, dah ngor nggak jelas. Yang kelima adalah aku tuh terheran-heran dan gak habis pikir dengan harga-harga yang mau dibeli di sini. Kalau orang Batak bilang harga di situ horon. Gila, itu harganya selangit semua sumpah deh. Aku paling heran banget.
Kan kita dari Medan kan, beli lontong 7.000 coy, beli bakso 7.000 8.000 kan. Tiba di sini anjay 13.000 paling murah dah, 20.000 beli bakso. Terus kemudian mau makan, kita di Medan kan misalnya kita kuliah di Amik MBP, di seberang Amik MBP rumah makan apa deh namanya, lupa lagi gue. Itu kita beli nasi pakai telur tuh 8.000 kan pada zaman itu, 8.000. Terus kita kalau beli 12.000 itu udah pakai ayam gitu kan. Terus kalau tambah nasi tambah kita bisa lah, koyak-koyaknya itu udah kenyang banget gitu, kita udah makan enak itu tuh kita bayar 15.000 kan. Nyampe di sini astaga naga 20.000 makan di warteg. Hello, lu nggak makan nasi padang 25.000. Tapi tenang aja, bagi kalian anak rantau dari Medan, kalian akan banyak menemukan rumah makan Padang serba 11.000 atau 13.000. Tapi kalian harus cari dulu, berpetualang nyari yang lebih murah. Nanti akan ada pelangnya gitu kan, atau di styling ya namanya. Di stylingnya nanti ditulis serba 13.000 gitu. Ya itulah mentok-mentoknya lah. Ada sih yang serba 11.000 ada kalau masih di Bekasi. Kalau di Jakarta ya paling murah 13.000 lah. Jadi itulah 5 hal yang aku merasa sulit dan merasa heran. Ya itulah ya. Yang pertama dengan keadaan volume suara. Jadi kalian kalau mau merantau ke Jakarta tuh biar kalian bisa mempersiapkan diri gitu, biar nggak terkejut kayak aku ini, biar nggak terkejut kalian terheran-heran. Terkejut adek terheran-heran. Yang pertama kalian akan terbiasa dengan yang suara volume. Terbalik. Volume suara. Yang kedua dengan panggilan-panggilan yang ya mungkin akan sangat baru. Kalau menurut saran aku sih lebih baik kayak mempertahankan gitu sih. Jadi pukul rata aja semua panggil Kak Bang gitu. Tapi kalau aku karena udah sempat terpengaruh gitu jadi susah. Terus yang kemudian rasa makanan, kalian akan sangat-sangat merindukan kota Medan dengan semua makanannya. Tahu nggak? Cita-cita aku tahu nggak kalian cita-cita aku? Kalau aku pulang ke Medan mau aku beli nasi goreng babi yang di Simpang Pos itu, sumpah. Nasi goreng babi yang paling enak itu. Rindu kali aku makannya. Terus aku mau beli itu BPK Sembiring. Mantap. Aku mau beli mie sop yang di Pasar 5. Keren kali, mantap. Terus aku mau beli es cendol. Rindu banget sama kota Medan. Terus kemudian perbedaan bahasa. Aduh. Di sini sih kalau aku sih bener-bener Batak banget sih ya. Memang udah susah sih udah dari sononya ya. Jadi kalau teman-teman kantorku tuh sering ketawa dengar aku ngomong. Karena susah. Kita kasar kan. Nanti aku bilang secara nggak sadar aku tuh kalau mau ngomong jadinya mikir dulu gitu. Jadi kalau bilang gitu misalnya bilang token gitu kan, token gitu. Kalau awal-awal token. Jadi sekarang kan kaget gitu. Udah bilangnya kaget sekarang. Kaget kali aku gitu kan. Kalau dulu kan terkejut kali aku. Diketawai. Itu gara-gara diketawai. Terkejut kau katanya gitu. Akhirnya aku kaget gitu kan. Macam-macam lah pengalaman-pengalaman gitu kan. Terus kemudian dikata UMR kota Jakarta itu 4 jutaan. Kamu tidak akan pernah menemukan di Jakarta ini kos-kosan yang harganya 200.000 kayak di Medan. Kagak ada coy, kagak ada cong. Mentok-mentoknya itu kamar mandi masih sharing, kamar mandi luar maksudnya 800.000. Itu lu masih harus bayar listrik lah, apalah segala macam. Mahal-mahal banget dah, sumpah dah. Lu mau beli bakso, lu koyak enggak kemana, lu koyak 20.000 gitu. Cuman satu yang paling murah di sini adalah es teh manis. Kita bayar 3.000 aja. Kalau di Medan kan goceng. Nutrisari kita bayar 3.000. Kalau di Medan kan goceng. Cuman itu yang murah di sini, lebih mahal semuanya. Oke, itulah pengalaman aku teman-teman, sekaligus 5 kesulitan yang aku alami sejak merantau ke Jakarta ini. Semoga agak sedikit menghibur atau membuka wawasan atau sekedar memberi pengalaman lah ya, berbagi. Terima kasih, sampai jumpa. God bless us.